teman-teman sahabat Ilena semua. Di ini Ilena Talks balik lagi dengan aku Sekar dan aku Kebi. Nah, hari ini kita mau bahas-bahas apa nih, Kak? Masih dengan tema yang sama di podcast sebelumnya ya Kak ya. Kita akan tetap membahas konsol table nih untuk podcast hari ini. Oke, siap-siap. Kita bentar. Kita mau bahas konsol table. Betul. Ya. Oke. Nah, kalau ngomongin konsol table nih ya, coba teman-teman bayangin dulu nih di rumah. Kalau teman-teman tuh punya semacam lorong sempit atau area kosong, misal belakang sofa gitu ya. Karena kan kadang itu sofa tuh nggak ditaruh mepet sama tembok, jadi ada spot kosongnya gitu. Nah, coba teman-teman bayangin nih di rumah teman-teman ada lorong kosong atau spot kosong. Nah, terus teman-teman bingung nih mau diapain karena kalau kosong itu terlalu kosong ya, kayak terlalu horor ya. Kayak kosong hampa gitu. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah si konsol table ini. Oke, berarti hari ini kita mau full bahas ya kegunaan konsol table ya, fungsi, terus gaya, sampai juga mungkin nanti kita akan sampai ke fungsionalnya si konsol table sendiri, kegunaannya. Oke. Nah, si kecil ini ya, konsol table itu kan dia bentuknya ramping gitu. Ya. Tapi walaupun ramping, dia tuh serbaguna banget teman-teman. Mulai dari bikin rumah itu jadi kelihatan lebih stylish, jadi lebih bergaya gitu ya. Terus bisa jadi tempat penyimpanan juga, karena konsol table sekarang tuh udah dilengkapi sama laci, bahkan ada yang berkabinet kecil juga. Jadi teman-teman bisa menyimpan barang-barang teman-teman gitu, sampai membantu menciptakan ruangan itu jadi lebih terorganisir. Jadi banyak banget Kak manfaatnya si konsol table ini. Bener sih, jadi nggak kepikiran juga ya guys ya. Jadi si konsol table kan kita tahunya cuma buat meja naruh-naruh hiasan doang, foto-foto, pajangan. Bahkan orang tuh sering kayak abai gitu. Buat apa sih konsol table di rumah? Nggak penting. Ternyata ini tuh bisa memaksimalkan banget jika di rumah teman-teman tuh ada lorong ya. Jadi bisa memanfaatkan si lorong ini buat naruh si konsol table biar lorongnya tidak terlihat hampa, kosong atau horor ya guys ya. Horor gitu ya. Iya, misalnya lorong kan kayak kosong gitu, kayak rada creepy ya, horor gitu ya. Makanya ini kita bisa memaksimalkan si lorong ini dengan si konsol table ya. Jadi kan kita juga sering banget ya dengar istilah si konsol table ini hanya sebagai furniture pelengkap aja ya. Tapi sebenarnya lebih dari itu nih si konsol table, nggak hanya sebagai pelengkap ya Kak ya. Jadi yang pertama ini sebagai solusi ruangan di area dead space teman-teman. Dead space kayak tadi ya di jadi kayak space yang kayak terlalu kosong gitu ya. Benar, terlalu kosong, terus kayak di lorong. Terus kalau misalnya pun ruang tamu kalian besar ya teman-teman, tapi kurang memaksimalkan tempat, kalian juga bisa menggunakan si konsol table ini sebagai isian furniture ya. Jadi nggak hanya sebagai pelengkap, tapi memang sebagai apa ya, istilahnya tuh sebagai furniture yang benar-benar bisa mengisi si ruangan tersebut ya teman-teman. Mengisinya di segi fungsional dan segi style juga ya, estetikanya juga iya, fungsionalitasnya juga iya. Jadi memang banyak area kosong kalau rumah-rumah yang besar ya, atau rumah-rumah jadul ya, mungkin banyak area kosong yang bingung nih kita mau ngapain nih si ruangan kosong ini. Kayak kesannya kayak spotnya tuh kayak nganggur gitu. Iya, spotnya nganggur. Kalau diisi barang yang terlalu gede juga kepenuhan. Tapi kalau nggak diisi barang kok kosong banget ya. Jadi kita kadang bingung ya guys ya. Nah itu misalnya di lorong, terus di belakang sofa ya. Biasanya kan orang-orang naruh sofa nggak mungkin langsung mepet ke tembok ya ada yang di tengah-tengah ruangan gitu. Ada yang di tengah ruangan, terus ada sudut-sudut kecil ruangan juga kayak terasa wow, kosong banget, nganggur banget. Nah, teman-teman bisa pakai si konsol table ini nih ya. Jadi untuk menghidupkan ruangan-ruangan ini. Nah, di lorong nih konsol table bisa diisi dengan berbagai macam dekorasi teman-teman ya. Kayak vas bunga, terus foto-foto ya, figura kecil-kecil gitu, lucu banget sih, benar. Terus kalau kalian nih orangnya agak pelupa ya, jadi teman-teman boleh taruh tempat organizer kecil gitu khusus buat naruh kunci-kunci. Iya sih, benar sih. Bener kan? Kunci rumah ataupun kunci kendaraan teman-teman ya. Jadi kunci kebahagiaan bisa ditaruh, kunci kesuksesan ya. Kunci kesuksesan. Nggak bisa guys kalau ditaruh kunci itu nggak bisa bisa ya. Soalnya kita juga lagi nyari.
Jadi teman-teman bisa taruh kunci-kunci di situ ya, bisa memanfaatkan si console table ini sebagai ruang penyimpanan. Dekorasi gitu juga bisa ya Bisa Kak, berarti banget. kayak lilin-lilin atau kalau misal mendekati hari raya gitu, kalau Betul. misal nih kita lagi mau mendekati Natal nih ya, nuansanya nuansa Natal, taruh dekorasi-dekorasi Natal di konsol table. Nah, itu tuh Cakep juga. cakep banget nih. Nah, kemarin kebetulan kita juga udah pernah ya Kak, Betul. bikin salah satu Kita bikin dekorasi Natal untuk meja untuk gitu. meja, dan ini bisa ditaruh di meja konsol ya, atau konsol table teman-teman. Gitu. Nah, terus apalagi sih untuk console table ini sebagai fungsi di dalam rumah tuh, selain itu fungsinya apalagi? Mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya. Nah, console table ini juga bisa meningkatkan fungsi di pintu masuk. Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi biasanya kalau misal nih rumahnya gede, yang biasanya tuh kan begitu pintu masuk ke dalam rumah tuh kan kadang kosong ya, Iya, Kak ya. bener banget ya, kayak ada space-nya terlebih dahulu baru menuju ke ruang tamu Nah, ya. jadi itu bisa teman-teman letakkan console table. Fungsinya untuk apa? Untuk seperti yang Kak Sekar bilang tadi, menaruh kunci-kunci. Karena kan kadang kita misal dari luar, dari mana gitu ya, dari kerja, dari main atau dari mana, bawa kunci kendaraan itu kayak daripada lupa, masuk kantong, masuk tas, masuk mana lagi, begitu masuk rumah ada console table, Taruh jadi Udah, console table. beres, Beres. nggak bakal hilang, nggak bakal kemana-mana kuncinya kayak Bener gitu. banget ya. Terus selain kunci, mungkin teman-teman bisa misalnya kalian yang masih hobi surat-suratan nih, buat surat, naruh dokumen atau apapun dokumen penting yang sekiranya urgent banget ya, teman-teman bisa taruh di salah satu pojok console table gitu ya, memanfaatkan sudut console table untuk naruh barang-barang yang penting yang biar nggak lupa, atau misalnya apa namanya, keselip-keselip gitu. Betul, dan console table itu kan sekarang juga kebanyakan udah ada tempat penyimpanannya, Bener, kayak ada ada laci. lacinya gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk menyimpan dokumen teman-teman kayak gitu. Iya sih, bener sih, aku juga dulu sering nih Kak ya, jadi dokumen udah aku siapin di dalam kamar ya, terus aku bawa ke ruang tamu, aku taruh di meja ya, di coffee table atau di buffet TV gitu, terus aku udah keluar nih, lupa ngebawa. Iya beneran lupa, terus pakai harus ngunci lagi ya kan, masuk Buka lagi, kunci buka lagi. kunci, nanti ngunci lagi kan. Jadi Betul. aduh, sayang banget ya, waktu kita jadi terbuang. Tapi kalau teman-teman mungkin taruh meja konsol di dekat pintu Pintu masuk. ya, kalau misalnya ada dokumen penting, kalian bisa siapkan aja di situ ya. Yang penting rumah kalian tetap safety aja, dikunci ya dari dalam, itu nggak akan kenapa-napa sih teman-teman ya. Betul, gitu. Nah, kalau teman-teman meletakkan console table ini di dekat area masuk rumah teman-teman, itu ada tips juga Kak, supaya terkesan ruangannya tuh lebih luas. Oke, gimana nih? Teman-teman bisa taruh hiasan cermin nih di console table-nya. Hiasan gitu. cermin. Jadi biasanya console table itu kan dia mepet nih sama tembok. Nah, di temboknya itu teman-teman bisa letakkan cermin. Jadi kalau begitu masuk rumah tuh kayak apa ya? Kesannya tuh ruangannya tuh jadi lebih luas. Oke. Gitu. Karena cermin itu kan memantulkan ya. Memantulkan, Jadi bener-bener sih. memberikan nuansa lebih luas buat ruangan teman-teman. Dan lebih cakep juga kalau ada Iya hiasan sih. cerminnya. Jadi kalau begitu mau pergi gitu kan, mau pergi kayak cek outfit dulu nih, cek outfit nggak usah jauh-jauh masuk kamar gitu. Langsung Sebelum keluar rumah kita bisa ngaca dulu. Iya, di console table bener-bener nih, apalagi buat cewek-cewek ya, kayak kita yang suka OOTD-an ya gitu, kayak belum pas apa udah pas nih kan, kita Ya, kan kayak kita harus memastikan bener. ya kan, dan dandannya udah oke belum nih gitu kan. Oke, ini bisa diterapin juga. Gimana? Ada pertanyaan nih dari Kak Vin 5 mengucapkan halo, selamat pagi. Halo, siang. selamat pagi atau siang. Gimana nih di channel Di ini? channel kita. Channel kita dulu. channel Oke, di kita. channel. Sama ada pertanyaan nih Kak dari Kak Larva. Kak, kalau selain cermin kira-kira apa yang bisa dipajang di atas meja konsol? Banyak ya. Banyak, karena meja konsol itu sebenarnya fungsi utamanya itu adalah untuk dekorasi ruangan. Dekorasi, Jadi benar. kalau misal teman-teman punya spot kosong nih di dalam rumah yang kayak kesannya tuh daerah nganggur gitu ya. Iya, istilahnya, nganggur. benar-benar daripada Diisi, kosong. iya, diisi barang kegedean, nggak diisi barang terlalu kosong. Nah, itu fungsinya console table untuk meletakkan dekorasi-dekorasi. Betul Nah, banget. kalau kakak nanya dekorasi apa aja sih yang bisa diletakkan di console table, itu banyak banget. Mulai dari tadi Kak Sekar bilang ada vas bunga ya Kak Vas ya. bunga.
organizer buat naruh kunci, Betul. atau harus bisa naruh lukisan ya. Lukisan nggak usah digantung kak, tinggal ditaruh di konsol table aja. Itu juga cakep sih. Yang mepet ke tembok itu juga udah oke banget. Nanti akan kita tunjukkan ya teman-teman ya. Kebetulan nanti kita juga akan sedikit menunjukkan bagaimana kita cara tunjukin gimana sih cara dekorasi penataannya ya, penataan si konsol table ini Gitu. Atau misalnya teman-teman nggak mau taruh cermin, mungkin naruh foto-foto gitu juga oke ya kak ya. Betul, foto-foto yang penuh keluarga. kenangannya tuh. Memorable banget. Iya. Ya oke, itu juga oke banget sih kak. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak, kakak? Belum Kameramen? ada nih, Kak. Oke, kita Belum lanjut nih ada, sambil oke. nunggu teman-teman komen-komen lagi. Boleh banget ya teman-teman, langsung di komen-komen aja. Oke, bantu tap layarnya juga ya Betul. teman-teman ya, biar kita tambah semangat. Nah, terus yang ketiga nih apa nih Kak sekarang? Oke, yang ketiga tuh sebagai alternatif meja kerja yang multifungsi. Oke. Ya, Jadi ternyata bisa untuk bekerja Bisa. juga. Bisa banget kak. Jadi kalau misalnya teman-teman ya suka WFH nih di rumah ya, butuh meja kerja yang mungkin space-nya tidak yang terlalu besar ya, jadi cukup-cukupan aja gitu lah ya. Ini untuk meja konsol juga sebenarnya bisa digunakan sebagai meja kerja. Ya. Nah, karena apa? Karena si console table ini untuk ukuran panjang dan lebarnya itu pas banget ya. Biasanya berkisar antara panjang 150 sampai 160 ya, dengan lebar mungkin di lebar 50-an cm sampai 60 cm itu udah oke banget sih menurut aku, Betul. cukup ya. Sudah dilengkapi juga dengan ruang penyimpanan ya. Untuk console table era sekarang tuh banyak banget ruang penyimpanannya. Lacinya. Ada laci. Kadang ada yang pakai kabinet Ah, kecil. bener, ada gitu. kolong-kolong gitu. Ah. Itu juga benar-benar memanfaatkan banget buat teman-teman jadikan meja kerja ya. Jadi teman-teman nggak usah beli meja kerja tuh, pakai aja di console table. Gitu. Apalagi kalau ruangannya yang nggak terlalu gede ya kak ya, karena kan console table tuh dia cenderung lebih ramping daripada meja-meja pada umumnya. Bener. Gitu. Jadi kalau misal ruang kerja atau ruangan teman-teman nggak terlalu gede, pakai console table itu pilihan Udah yang oke banget banget sih, ya bener untuk banget ya. bekerja atau belajar. Gitu. Tinggal tambahin kursi aja Tinggal ya kak ya. kursi aja teman-teman, jadi udah oke banget ya. Apalagi untuk ketinggian ya, untuk ketinggian tuh kisaran udah kayak meja kerja sih sebenarnya, itu Iya. 70-an cm ya, Iya, 76. seperti meja-meja kerja pada umumnya Iya sih. benar, jadi pas banget kalau kalian duduk sambil ngerjain sesuatu di atas meja konsol teman-teman. Jadi nggak hanya sebagai meja dekorasi, Betul. tapi untuk sisi fungsionalnya tuh dia juga bisa dijadikan meja kerja atau meja belajar gitu. Kak, ada pertanyaan lagi. Kalau ruang tamu kecil kak, kalau dikasih meja konsol ini bisa nggak ya? Oh bisa Kak? Bisa kak. Bisa banget kak. Karena kalau mau pakai console table di ruang tamu itu juga bisa ya. Bisa. Tinggal teman-teman pilih-pilih lagi Iya, kira-kira furniture apa nih yang harus ada di ruangan teman-teman, karena kan tiap orang beda-beda ya. Iya. Kayak menurut aku yang harus ada di ruang tamu tuh coffee table, tapi kalau menurut Kak Sekar mungkin yang harus ada di ruang tamu tuh console table. Itu kan beda-beda tergantung sama menurut teman-teman lebih penting yang mana, seperti itu. Jadi tetap utamakan fungsi si ruangan itu teman-teman. Jadi kalau Betul. misal nih ruangannya kecil dan tidak memungkinkan adanya console table di situ juga jangan dipaksa ya baiknya. Bener, bisa ditaruh di space lain, misalnya di kamar. Ya di kamar juga nggak masalah teman-teman menaruh console table atau di dapur ya. Karena untuk semua ruangan ya, si console table itu menurutku tuh auto fit banget ya. Iya. Jadi ngepas ditaruh Betul. dimanapun teman-teman gitu. Gitu. Oke, lanjut ya. Jadi selain itu, si console table ini ya kehadirannya juga menambah dimensi baru di kamar tidur yang sudah aku sebutkan. Dimensi baru. Dimensi baru. Ya, Buka dimensi. bukan dimensi lain. Bukan. Itu dimensi lain. Bukan. Serem. Bukan salah. Jadi tuh Gimana tuh Kak dimensi baru? Oke, dimensi baru tuh maksudnya di kamar tidur kan biasanya console table tuh adanya di ruang tamu atau di lorong ya. Di kamar tuh sebenarnya bisa digunakan juga sebagai meja rias deh, teman-teman. Oh, oke. Iya, atau bahkan meja samping atau set table ya. Jadi bisa untuk meletakkan lampu-lampu kecil atau organizer make up. Jadi teman-teman tinggal pepetin aja tuh meja konsol di tembok, terus di dindingnya dikasih kaca, Cermin ya. gitu ya. Di bawah mungkin teman-teman taruh organizer make up kalian atau skincare kalian. Udah tuh, kalian nggak usah beli meja rias Meja rias lagi ya. udah bisa. Betul. Apalagi untuk
si meja konsol ini kan memanjang ya teman-teman, jadi menurutku bakal lebih banyak barang yang bisa muat. Betul. Gitu. Nah ini kan sesuai judulnya ya, menambah dimensi baru. Jadi kalau misal teman-teman kayak pengen ada meja rias di dalam kamar, tapi kok kayaknya kalau pakai meja rias tuh biasa ya. Meja rias kan seperti pada umumnya kayak Iya. nggak terlalu panjang, terus rada lebar, ada cerminnya. Mungkin meja rias kan ya seperti itulah ya Bener. desainnya. Nah kalau teman-teman mau memberikan apa ya, wajah baru Bener, ya, ya, untuk kayak kamar nuansa teman-teman, baru. nuansa baru, teman-teman bisa pakai konsol table juga Sebagai meja rias gitu. Oke, terus Nah, tapi kalau meja rias tuh kan dia biasanya sepaket ya Kak sama kursi. Cuman kalau teman-teman pakai konsol table ini, memang konsol table tuh dia nggak sepaket sama kursi bener, biasanya. harus gitu. beli sendiri ya, kursinya Iya. secara terpisah. Tapi kalau kalian lebih suka sambil berdiri gitu ya juga enggak apa-apa. Berdiri oke juga sih, Oke karena juga. tingginya juga ya nggak terlalu pendek ya konsol iya, table. bener. Jadi enakan sambil berdiri sebenarnya guys. Gitu. Nah, next lagi nih, fungsi lain dari konsol table seperti yang udah kita singgung juga sebelumnya, dia bisa untuk menjadikan penyimpanan itu rapi di tempat dimana dia berada gitu. Jadi kalau misal di ruang tamu ya dia bisa membuat si ruang tamu ini lebih rapi, Rapi lah ya. gitu. Oke. Lebih rapi karena dia bisa digunakan untuk meletakkan dekorasi-dekorasi sekaligus untuk menyimpan barang-barang teman-teman seperti itu. Berarti memang benar-benar semultifungsi itu ya guys, jangan meremehkan konsol table yang kayaknya cuma buat naruh hiasan doang, tapi ternyata lebih dari itu ya. Betul. Jadi tuh dia tuh kayak fungsinya tuh hampir tidak Terlihat. gitu. Tapi sebenarnya dia sangat berfungsi berfungsi. untuk penyimpanan, apalagi untuk barang-barang kecil Iya, kayak bener banget. kunci kendaraan, remote TV, apalagi yang kecil-kecil ya. Itu ya banyak banget sih. Biasanya tuh orang-orang kalau misalnya apa ya, kalau misalnya mau keluar masuk rumah bawa sesuatu yang sering lupa tuh taruh aja di meja Yeps, konsol. betul banget. Gitu sih. Oh, ada yang menyapa nih kakak dari Kak Supuna Only. Oh, Kakak Supuna Only. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat bergabung. Boleh banget Kak sambil komen-komen, jadi kita ngobrol-ngobrol Bener juga. banget. Mungkin kalau belum subscribe boleh dibantu subscribe Iya, juga. betul. Gitu. Nah, itu ya teman-teman untuk fungsi-fungsi dari konsol table yang ada di dalam rumah. Tadi juga teman-teman juga udah ada beberapa yang bertanya-tanya nih tentang fungsi konsol table di ruang tamu dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan lanjut nih Kak. Oke, lanjut kemana nih? Kita akan membahas konsol table sebagai perpaduan dari gaya dan penyimpanan yang praktis gitu. Oke, gimana nih? Jadi bisa dipadu-padankan ya ternyata ya. Jadi antara fungsinya dia dan gayanya dia itu kayak klop gitu kayak Bisa menyatu Iya, ya, menyatu, saling gitu. melengkapi ternyata. Iya betul, Oke. karena ada tipe-tipe furniture, desain furniture yang dia ya udah yang penting sesuai fungsinya aja, desain mah nggak usah Belakangan bagus ya. banget. Oke. Atau ada juga yang desainnya tuh kayak over design Iya, gitu, over design. tapi sebenarnya nggak ada fungsinya Nggak ada tuh kayak fungsi. minim gitu. Itu yang Fungsinya sayang minim, sih ya, ya, itu kan sayang sayang banget. ya. Bener, Gitu. bener, Nah, bener. kita akan membedah nih, membahas satu-satu ya. bahas satu-satu gimana sih memadu-madankan si konsol table ini supaya dia maksimal secara fungsi dan secara gaya Estetika, gitu, secara oke. estetika, betul banget. Nah, poin yang pertama, si konsol table ini dia itu menonjolkan estetika ruangan teman-teman. Maksudnya gimana sih? Konsol table itu ibarat kayak kanvas yang kosong. Oke. Kanvas Deep yang banget ya. kosong itu kayak Deep banget terlalu. puitis Oh, banget. oke. Konsol table kamu seperti kanvas yang kosong. Kayak meleleh di hati. Betul. Ini kayak kanvas yang kosong. Nah, terus mengisi kanvasnya ini sesuai sama kreasi kita, sama imajinasi kita gitu. Jadi kita bisa ngisi sesuai dengan gaya interior ruangan dan rumah kita gitu. Misal nih kalau rumahnya gaya minimalis, kita juga bisa mengisi si konsol table ini dengan desain-desain yang minimalis, bisa dengan bahan-bahan yang kayu atau dengan warna-warna yang netral seperti itu. Kalau teman-teman lebih suka gaya yang industrial yang lebih
apa ya, lebih manly gitu ya, Manly, lebih berani unfinished gitu gitu-gitu ya. unfinished gitu. Teman-teman bisa pakai kombinasi kayu tua mungkin sama Besi-besian ya, gitu. benar-benar. Terus biasanya tuh kalau industrial tuh warnanya tuh lebih apa ya Kak, lebih bold gitu ya, Lebih ada bold, lebih hitam, blacknya abu gitu ya, lebih gimana ya, lebih warna-warna gelap sih iya, warna-warna sebenarnya. industrial gitu ya. Industrial warna gelap ya, kayak ya Gitu. abu-abu, dark gray gitu. Oke, Nah. oke. Terus selain itu ya teman-teman, jadi perpaduan ini juga bisa memaksimalkan penyimpanan di console table ya teman-teman ya. Oke. Jadi kan console table zaman sekarang di era-era sekarang ini udah banyak rak dan lacinya. Jadi nggak yang kosongan doang gitu. Jadi mesti ada rak sama laci ya. Itu sebenarnya bisa banget dimanfaatkan oleh teman-teman untuk menyimpan barang-barang kecil yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kalau meja teman-teman ini masih polos ya, bisa ditambahin keranjang anyaman ya, atau kotak penyimpanan di bawahnya biar kelihatannya lebih rapi. Oh iya sih, biasanya console table kan karena dia tinggi ya kayak, jadi bawahnya tuh juga bisa kita kasih Sesuatu iya, penyimpanan juga itu gitu. bisa dimanfaatkan ya. Itu bagi teman-teman yang mungkin console table-nya masih yang vintage ya. Jadi belum yang terlalu banyak ruang penyimpanannya, itu teman-teman boleh manfaatkan bagian kolongnya sebagai tempat penyimpanan, kayak taruh keranjang-keranjangnya, mungkin cari-cari keranjang estetik juga Iya, banyak ya. jadi biar tetap looks-nya tetap oke. Benar banget itu tuh. Jadi kalian jangan ragu, walaupun untuk console table kalian itu belum ada ruang penyimpanan, tetap bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan kayak gitu. Betul sekali. Nah, selain itu, console table ternyata juga bisa digunakan untuk pembatas ruangan. Oh, kayak partisi gitu ya? Iya kan, kadang kita mikirnya kalau mau membatas ruangan tuh ya pakai partisi gitu. Nah, kalau partisi itu kan dia bener-bener menyekat ya Menyekat Kak, dan jadi kelihatan, iya, iya, dari satu benar. ruangan dia bener-bener kesekat jadi dua ruangan. Iya, benar. Tapi kalau console table itu dia jadi kayak semi partisi gitu. Semi partisi. Jadi secara oke. looks emang kayak satu ruangan, cuman sebenarnya dia tuh dibagi jadi dua, jadi ada Oke. dua fungsi berbeda di satu ruangan di satu gitu. ruangan ya, Nah, jadi- console table ini bisa digunakan sebagai penyekat ya, pembatas ruangan. Iya, karena kan console table tuh panjang ya Kak. Benar-benar, jadi biar lebih kelihatan open space juga ya, jadi kayak ruangan lebih lega gitu. Kalau pakai partisi kan nggak kayak sumpek ya, Iya, kayak jadi kayak iya kayak ruangannya jadi kayak ya udah ke paruh apa Iya, ya, paruh belah jadi dua. terbelah kan separuh jadi kayak keparuh. Bahasa lagi. Maaf teman-teman. Terbelah menjadi dua, maksudnya kakak ini seperti itu ya. Nah gitu, jadi apa ya, seperti yang Kak Sekar tadi bilang ya, supaya ruangannya tuh tetap open space gitu. Tetap open Jadi kita space, bisa membatas si ruangan ini dengan console table. Jadi console table berarti diletakkan di tengah-tengah ruangannya gitu ya, sesuai dengan bagian Masing-masing ya, pembagian masing-masing gitu. Secara adil. Sesuai dengan batas yang sudah teman-teman tentukan gitu. Betul banget sih. Taruh console table sambil diberikan hiasan-hiasan gitu. Oke banget. Iya sih, boleh dicoba ya. Jadi teman-teman nggak usah pakai partisi, daripada tambah kayak sumpek gitu ya, kayak kalau pakai partisi kan kesannya tuh sempit gitu. Teman-teman mungkin bisa tambahkan aja pakai console table ini. Mungkin biar lebih menyekat gitu ya, teman-teman bisa sesuaikan juga untuk dekorasinya. Jadi kan kadang ada dekorasi-dekorasi yang kecil-kecil gitu. Nah mungkin teman-teman bisa pilih dekorasi yang agak lebih besar. Iya benar, gitu. biar terlihat gitu ya. Kalian ini sebenarnya ada sekat ya teman-teman. Iya, Sekat. ini tuh sekat sebenarnya. Sekat. Gak usah ditulisin juga tadi ya. Ini sekat, Bukan gitu ya. ini sekat, ini sekar. Beda kak. Beda. Nanti saya jadi penyekat. Gitu. Gitu ya guys ya. Lanjut lagi nih Kak. Lanjut lagi ya. Jadi untuk selanjutnya tips menjaga console table tetap rapi dan menarik nih. Jadi seringkali juga di console table ini jadi tempat buat numpuk barang. Iya ya, karena kan ini dekorasi, ini Taruh dekorasi, aja, ini dekorasi. taruh aja Taruh semua di situ. Enggak gitu juga guys ya. Enggak gitu konsepnya ya. Tipsnya adalah rutin menguras barang-barang yang ada di atasnya. Teman-teman boleh pilih. Jadi kita tuh harus selektif nih. Selain selektif cari teman, kita juga harus selektif pilih dekorasi yang mencerminkan kepribadian teman-teman ya. Ganti dekorasi itu boleh sesuai musim atau tema tertentu ya. Jadi itu suasana barunya tuh dapet gitu Dapat ya. ya, sesuai dengan seasonnya Iya, masing-masing. sesuai dengan seasonnya masing-masing, benar. Tapi jangan seluruh dekorasi kalian taruh di atas
si console table ini ya jualan dekorasi. kolektor kan jadi kolektor jadi enggak ya guys, teman-teman boleh mungkin kalau dekorasi yang tema Natal mungkin teman-teman boleh lah ya di bulan-bulan ini udah boleh dikeluarkan. Buat tema-tema lainnya mungkin teman-teman bisa simpan dulu ya, disimpan di tempat lain atau simpan di lemari gitu biar lebih rapi. Betul. Gitu. Oke. Nah, kita punya sedikit inspirasi. Oh ya, inspirasi. Inspirasi ya, bukan konspirasi. Oh, bukan konspirasi, inspirasi. Ini adalah inspirasi. Kalau konspirasi takut nanti kayak maksud kita bahas konspirasi console table. Aduh gimana nih? Console table berkonspirasi. Inspirasi console table supaya dia multifungsi. Kadang kan kita mikirnya console table ya paling cuma buat dekorasi, nggak butuh-butuh amat gitu. Bener. Tapi sebenarnya console table itu juga bisa sebagai meja yang multifungsi, teman-teman. Kalau misal nih teman-teman ada rak buku atau tempat penyimpanan yang kayak semi penyimpanan apa ya? Istilahnya kayak tempat rahasia gitu ya. Tempat rahasia gitu. Nah, itu bisa menggunakan console table juga. Jadi kalau misal teman-teman bukan tipikal orang yang suka banget baca buku, jadi bukunya nggak terlalu banyak juga di rumah. Jadi kalau mau pasang rak buku tuh juga sayang gitu ya. Iya, sisa-sisa tempatnya gitu ya. Nah, console table ini juga bisa berfungsi sebagai rak buku ala-alanya teman-teman. Bikin ala-ala rak buku di console table. Kayaknya ini cocok juga ya, mungkin bisa kita praktekkan next ya. Jadi rak bukunya itu bisa sebagai dekorasi juga bukunya gitu. Jadi dipajang, diposisikan gitu ya seperti dekorasi, tapi dia sebenarnya untuk membaca juga, untuk dibaca juga gitu. Jadi bukan sekedar dekorasi dami-dami, bukan, tapi buku beneran untuk dibaca kayak gitu. Mungkin nanti kita contohkan juga ya cara peletakannya yang estetik. Betul. Dan untuk lacinya juga, penyimpanan console table ini kan macam-macam ya kayak. Ada yang beneran kelihatan laci, tapi ada yang semi laci. Biasanya ada yang tanpa handle atau rada menjorok ke dalam untuk desainnya. Nah, itu teman-teman bisa gunakan juga kayak buat tempat-tempat rahasia untuk menyimpan barang-barang rahasia. Barang-barang rahasia nih buat teman-teman, tips juga kalau di rumah ada barang-barang rahasia yang mungkin dirahasiakan dari pasangan kalian. Boleh. Enggak. Jadi kalau kalian punya barang-barang kesayangan rahasia ya nggak boleh dikasih tahu sama umum mungkin ya. Dokumen-dokumen penting dokumen penting boleh taruh di console table. Apalagi kalau suka DIY itu lucu banget ditaruh di atas console table ya Kak ya. Ini kita banget sih, kita soalnya benar-benar suka DIY teman-teman. Sehari-hari kita DIY. Jadi kita suka banget ngebuat DIY ini, makanya kita taruh di semua console table. Console table kita penuh dengan DIY kita, jadi jangan kaget nanti kalau kita tunjukkan ya. Kita akan tunjukkan console table terus sama DIY kita. Sama DIY kita ya, barangkali teman-teman juga mau nonton, bagus banget tuh DIY itu. Ada sesi juga ya, kita ada sesi tersendiri ya Kak. Betul. Buat DIY. Next. Selain itu ya, console table juga bisa untuk mengatur dan menghidupkan ruangan yang kecil teman-teman. Jadi kalian pasti berpikir kan ya console table nggak cocok kali ya di ruang kecil. Iya, nanti tambah kecil. Tambah kecil. Bukan console table ya, ruangannya yang kelihatan kecil, bukan ya. Jadi teman-teman jangan sampai berpikir seperti itu, karena sebenarnya si console table ini bisa banget untuk menghidupkan ruangan yang sempit dan kecil ya. Karena emang di Indonesia tuh sekarang tuh emang kebanyakan rumahnya udah tambah sempit-sempit ya Kak ya. Minimalis. Jadi ruangan kecil tuh sering jadi tantangan juga buat kita, gimana sih cara natanya, masukin furniturnya, milih furniturnya kayak gimana. Nah, tapi si console table ini bisa banget jadi solusi ternyata. Nah, ini kita ada sedikit ide ya teman-teman, mungkin akan kita jabarin juga idenya seperti apa. Yang pertama, console table sebagai meja lipat ya untuk ruang yang multifungsi. Iya sih, zaman sekarang tuh furniture tuh udah serba multifungsi. Serbaguna. Bahkan console table pun bisa dilipat. Iya, bener banget. Bukan cuma baju dan uang ya. meja konsol bisa dilempar. Konsol itu ada yang model-model lipatan. Iya, benar banget. Ya, jadi memang aku juga pernah menemukan juga ada beberapa console table zaman sekarang tuh yang dilengkapi bagian-bagian yang udah bisa dilipat. Jadi untuk bagian kakinya, terus bagian tengah-tengah mejanya tuh ada
ada yang bisa di-adjust juga ada yang tinggi bisa pendeknya. bener banget. Terus itu cocok banget ya guys buat teman-teman yang mungkin rumahnya udah model-model minimalis yang tidak terlalu besar seperti itu. Betul. Oke ya. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa menambahkan roda nih. Roda fungsinya untuk apa sih, Kak? Roda itu berfungsi seperti roda pada umumnya ya. Kalau misalnya teman-teman mau memindah-mindahkan si konsol table ini, jadi nggak kesusahan gitu. Karena kan ada tipe konsol table sesuai materialnya sih. Ada material-material dari kayu solid itu kan pasti cukup berat kalau untuk dipindah-pindahkan. Jadi teman-teman bisa tambahkan roda seperti itu atau kayak mini rel gitu di bawah kakinya. Itu juga oke banget ya. Jadi kalau misalnya ruangan kalian sempit, misal kalian pengen menghidupkan suasana lagi, tapi butuh yang memindah-mindahkan gitu. Nah, itu juga oke, dikasih roda. Boleh banget ya dikasih roda. Jadi nggak cuma konsol table sebenarnya ya, Kak. Semua itu juga bisa banget bikin dikasih roda. Dikasih roda ya, bukan roda kehidupan ya pasti. Beneran roda, roda kecil. Cuma selalu berputar. Ini roda beneran yang bisa berputar juga ya. Jadi teman-teman bisa banget tambahkan roda ya. Sebenarnya rodanya roda-roda kecil gitu banyak banget yang jual ya di online shop itu. Itu juga memudahkan teman-teman buat memobilitas si furniture ini. Betul. Buat mindah-mindahin seperti itu. Oke. Next lagi yang ketiga, kita juga bisa menggunakan si konsol table ini sebagai rak buku yang vertikal ya. Tadi kan sudah disinggung juga sama Kak Feby ya. Sebenarnya tuh buku juga bisa banget ditaruh di konsol table. Jadi selain sebagai memang kita mau menghiasi konsol table pakai buku, kita juga bisa banget menggunakan si meja konsol ini sebagai rak bukunya. Iya, jadi tempat penyimpanannya sekalian. Tempat penyimpanannya sekalian untuk menampung koleksi buku-buku teman-teman ya. Betul. Jadi kalian nggak perlu lah tambah-tambah rak buku yang gede buat apa gitu. Kalau si konsol table ini sendiri bisa digunakan untuk rak buku gitu. Next lagi nih juga kita udah singgung juga. Jadi dia bisa jadi penyekat ruangan mini. Penyekat ruangan mini. Jadi buat kalian yang ruangannya ya mungkin ruang tamunya itu jadi satu dengan ruang keluarga. Nah, itu bisa banget ya disekat. Iya sih. Biasanya tuh yang bisa dijadiin satu tuh ruang tamu, ruang keluarga, atau kalau enggak dapur sama ruang makan gitu ya. Jadi biar kelihatan jelas dapurnya tuh dari mana sampai mana, ruang makannya tuh dari mana sampai mana, itu bisa dikasih konsol table. Konsol table aja, nggak usah tambah partisi sempit ya Kak ya. Kalau partisi itu memberikan kesan volume ruangannya tuh jadi berkurang gitu karena dia tersekat, benar-benar tersekat dari atas sampai bawah. Iya, benar banget. Jadi sayang ya, sebenarnya kita bisa bikin ruangan jadi lega. Betul. Malah jadi sempit ya. Tapi it's okay teman-teman, kembali lagi ke ini ya, kayak selera masing-masing juga sih sebenarnya gitu. Oke, selain itu juga kita bisa mengoptimalkan dinding di atas si meja konsol ini ya. Nah, buat ruangan kecil nih, apalagi ya kan bener Kak. Kalau misalnya di atas meja konsol ada dindingnya, itu kita bisa pasang cermin atau untuk masang-masang hiasan-hiasan lain kayak lukisan, foto, rak gantung gitu ya, gantung juga bisa. Jadi tuh si meja konsol ini kelihatan lebih hidup gitu loh guys. Gitu. Jadi memanfaatkan ruangan vertikal ini supaya nggak terlalu banyak memakan ruangan lain. Iya kan? Jadi selain di bawah kita udah naruh beberapa barang di meja konsol, bagian atas meja konsolnya bisa kita manfaatkan juga ya, biar nggak kosong-kosong amat. Iya, benar, biar nggak kosong-kosong banget. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, next nih kita akan memperlihatkan konsol table kita. Supaya teman-teman juga ada bayangan nih. Kira-kira gimana sih cara mendekornya atau konsol table tuh kayak gimana Kak gitu. Dan barangkali teman-teman cocok juga nih sama desain kita gitu. Nah, teman-teman stay tune karena setelah ini teman-teman akan kita ajak berkeliling melihat konsol table di Ilena Furniture. Oke. Gimana? Stay tune aja. Hai teman-teman,
kita balik lagi ya Iya, Kak ya. benar banget, kita kembali lagi di acara Elena Talk di segmen kedua. Dan sekarang kita udah ada di salah Bersama satu konsultable kita ya, yang kita mau tunjukkan ke teman-teman Iya, ya. yang kayak tadi kita bilang ya, kan kita udah ngomong nih ke teman-teman, kita akan tunjukkan ke teman-teman. Nah, ini salah satu yang kita akan spillkan ke teman-teman. Dan di sini kita punya salah satu series dari seriesnya Kabana ya teman-teman, ini bagus banget. Teman-teman boleh lihat ya, desainnya tuh ramping banget sesuai dengan yang kita infokan tadi ya, bahwa consultable itu tuh kebanyakan modelnya ramping-ramping seperti ini ya Dia teman-teman. panjang tapi lebih ramping dari meja-meja pada umumnya. Benar banget. Dan memang fungsinya ya selain buat keestetikan ya, kita juga bisa kayak gini naruh-naruh apa namanya? Dekorasi, terus naruh-naruh barang-barang penting nih. Betul, karena ada tempat penyimpanannya juga. Iya, ada tempat kayak penyimpanannya. gitu. Nah, di segmen kedua ini sambil teman-teman lihat nih console table tuh kayak gimana, kayak gini teman-teman. Kita juga akan bahas tentang tren DIY apa sih nih yang cocok untuk console table dan model console table seperti apa yang sekarang ini lagi nge-hype banget atau lagi ngetren gitu. Penasaran banget nih. Penasaran banget gitu. Gimana nih Kak? Nah, untuk console table yang sekarang ini lagi digandrungi istilahnya, digandrungi Kaula muda. digandrungi kaula muda. Itu adalah desain yang minimalis. Minimalis Jadi dia desainnya minimalis dengan warna-warna yang netral gitu. Jadi sentuhan-sentuhannya tuh netral gitu. Contohnya seperti, maaf kesenggol. Contohnya seperti yang di depan teman-teman ini. Kita pakai kombinasi warna coklat kayu sama warna putih seperti itu. Warna netral banget ya teman-teman. Jadi kesan minimalisnya tuh dapat banget karena memang minimalis itu basicnya karena warna yang sederhana ya, warna-warna netral, abu, atau coklat-coklat yang sederhana kayu seperti ini. Bener. Gitu. Modelnya juga sih Kak, modelnya tuh simple banget ya. Kayu, kakinya lurus. Lalu ada penyimpanannya juga nggak terlalu banyak ya, ukir-ukiran juga minim sekali, bahkan tidak ada minim-minim. Tidak ada sama sekali ya? Ada. Ya. Gitu. Nah seperti itu teman-teman, jadi model-modelnya tuh minimalis. Ada juga yang modelnya tuh dia kakinya tuh pakai besi, jadi besi lurus seperti itu. Karena kan yang namanya minimalis dia tuh apa ya Kak, minim yang melengkung-lengkung gitu ya. Bener banget minim melengkung dan minim ukir-ukir gitu. Warnanya juga warna-warna netral, seperti itu. Jadi kesannya tuh sederhana, simple tapi tetap elegan. Seperti itu. Ya, biasanya tuh dari bahan kayu nggak sih Kak? Iya, dari bahan kayu. Tapi memang ada juga yang dari besi ya teman-teman. Semua kembali tergantung juga ya dengan konsep rumah teman-teman. Kalau misal kalian suka yang model-model minimalis seperti ini ya ini kayu. Kayak gini, kayu ya, kebanyakan biasanya dari kayu solid sih gitu. Toh warna kayu tuh juga memberikan kayak apa ya, rasa tersendiri. Iya, kayak rasa tersendiri. Oh my god. Kayak nyaman aja gitu dan jadi kayak cozy-nya tuh nambah gitu di dalam rumah. Terus kesan naturalnya dapet, jadi itu nyaman banget sih emang benar-benar. Gitu. Next lagi nih Kak. Next lagi, yang selanjutnya ada personalisasi console table dengan aksesoris yang unik nih teman-teman ya. Aksesoris ini cewek banget nih kalau udah bahas aksesoris. Kayak udah di pikiran tuh kayak banyak banget yang mau ditaruh di console table. Nah ini ya, untuk menambahkan aksesoris personal ya, kayak bingkai foto, terus mungkin buku bacaan yang sesuai dengan kita, itu juga bisa banget. Ini souvenir perjalanan, bunga, terus juga dekorasi buatan sendiri ya DIY kayak gini. Ini juga boleh banget teman-teman taruh di atas console table kalian. Nah tadi kita sempat singgung ya teman-teman, kita sebenarnya console table bisa banget dijadikan rak buku secara nggak langsung ya. Jadi seperti apa penataannya, mungkin teman-teman boleh contoh. Nih seperti ini ya teman-teman. Ya nih. Jadi kalau buku cuma diletakkan lurus gitu aja kan mungkin kurang menarik ya kalau diletakkan di console table, kecuali dia memang diletakkan di rak buku, jadi biar rapi. Tapi kalau untuk di console table teman-teman bisa membuat apa ya, bentuknya tuh jadi kayak zigzag gitu ya, menyilang gitu. Jadi ada beberapa buku ditumpuk menjadi satu, mungkin seperti ini kali ya. Kita tunjukin ke teman-teman nih. Jadi di sini aku pakai dua buku yang ini besar ya, cukup tebal dan cukup besar. Jadi dua buku aja tuh udah cukup untuk mengisi si console table ini. Nah komposisiannya itu kayak agak di zigzagan gitu. Sebentar ya, ini aku taruh sini dulu. Jadi yang satu menghadap ke arah
depan, terus yang satunya tuh kayak agak diserongin gini Kak. Agak nyerong gitu ya. Nah, Oke. seperti ini. Gitu. Ini untuk di bagian atasnya. Apa dari channel merah? Oke, halo kakak-kakak semua. Ada Kak Kinaya sama Kak Adifa. Halo Kak Kinaya, halo Kak Adifa ya, selamat bergabung juga di channel merah kita ya, dibantu subscribe-nya juga ya teman-teman ya. Jangan lupa pantengin terus sampai selesai. Betul. Nah, ini tuh bukunya tuh tergantung ya Kak, bukunya kalau misal dia buku-buku yang memang kita udah selesai baca atau bukunya emang cukup bagus nih ya, covernya kayak ini kan bagus banget nih. Ini bisa ditaruh, terus atasnya tuh kita bisa taruh dekorasi lagi. Oke. Dekorasinya tentu saja yang lebih kecil dari bukunya ya. Jadi Oke. misalnya di sini aku taruh vas bunga, Vas bunga kecil sama gitu ya. ada kayak apa ini? Patung ya. Patung gipsum gitu kecil di sini. Seperti itu. Oke, cantik banget ya. Atau kalau misal kalian bukunya agak kecil-kecil nih atau lebih tipis ya, teman-teman boleh tambahin lagi ya. Ya, Itu kan tumpukannya lebih banyak. tumpukannya bisa gitu. ditambahin lagi dan bagian atasnya mungkin teman bisa kasih ornamen-ornamen Iya. ornamen lain kayak Kalau gitu. emang bukunya aku lagi sering banget baca buku ini, berarti mungkin nggak usah ditambahin ornamen-ornamen. Iya. Biar ngambilnya langsung Benar. cepet gitu Semua ya. kembali tergantung selera lagi ya. Tapi kita kasih tips yang seperti ini ya teman-teman. Betul. Jadi kesannya itu lebih apa ya? Lebih so simple gitu tapi tetap elegance. Oke. Gitu. Next Nah, lagi. kita tadi kan udah bahas coffee table, console table. Kakak. Heeh. Console table itu kan sebagai tempat untuk dekorasi-dekorasi. Bener. Tapi sebenarnya apa aja sih fungsi console table di dalam rumah selain untuk dekorasi? Jadi dia itu juga bisa sebagai coffee station, Kak. Coffee station, Coffee oke. station. Mungkin teman-teman mikirnya kayak apa, rumahnya jadi kafe kan? Gitu. Coffee station bukan Jadi ya? bukan ya teman-teman. Jadi maksudnya coffee station itu console table ini kalau teman-teman letakkan di dapur atau di ruang makan gitu ya, teman-teman bisa tambahkan mesin-mesin kopi buat teman-teman yang suka bereksperimen dengan kopi gitu ya. boleh Punya ya. mesin kopi sendiri, terus ada koleksi-koleksi biji kopi. Nah ini console table cocok banget untuk jadi coffee station teman-teman. Coffee station. Apalagi buat yang suka ngopi. Siapa yang suka ngopi? Saya. Saya Mbak kameramen juga Ngopi. sudah mengangkat Kita tangan semua ya. suka ngopi di sini. Nah, console table ini bisa jadi pilihan yang cocok karena secara ukuran juga dia panjang. Jadi teman-teman bisa letakkan beberapa peralatan perkopian ya di console table ini seperti itu. Oke, jadi Kak ada lagi nih dari adik Kak dari Elang kali. Dari Elang, hai Kak. halo kakak lah. Boleh banget Kak, Coba komen-komen. Jelasin lagi dong Kak, aku nggak ngerti. Kakaknya cantik banget tahu. Aku suka Kak kopi yang manis. Oh, Wah, kita juga suka kopi. iya kita juga suka kopi. Itu kopi pahit ya kak? Kopi pahit. Kalau aku kopi manis. Kopi manis, oke kita beda selera ya saat ini. Tapi kalau suka yang manis-manis berarti sama kayak Kak Kebi. Nah, minta dijelasin yang mana lagi nih Kak? Yang Benar. mana nih? Udah. Oh udah, oh gitu. Kirain minta dijelasin lagi. Oke, dijelasin ulang boleh kakak. Jadi ya seperti yang tadi Kak Kebi bilang ya, sebenarnya untuk si coffee table, untuk console table ya, sorry. console Untuk si table. console table ini sebenarnya juga bisa digunakan sebagai coffee, Coffee station, station ya. Karena kita suka kebolak-balik karena juga ada coffee Coffee-nya, table. ada coffee table. Kebalik, maaf teman-teman. Ini console table. Si console table ini sebenarnya bisa digunakan sebagai si coffee station ini. Tapi coffee station yang dimaksud di sini adalah mungkin teman-teman bagi yang suka hobi ngopi ya. Si console table ini juga boleh banget kalian taruh di dapur ya teman-teman. Sebagai apa? Buat tempat naruh mesin kopi atau Betul. peralatan-peralatan kopi kalian ya. Jadi naruh gelas-gelas atau cangkir-cangkir kopi, naruh bubuk kopinya juga bisa banget ya. Soalnya Betul. untuk desain si console table ini sendiri kan memanjang seperti ini. Iya. Jadi cukup luas Cukup banget ya untuk naruh peralatan. Naruh mesin sama bikin kopinya sekalian. Itu kayak udah gitu. cocok banget sih buat Betul. kalian. Nah, selain coffee station nih Kak, ada bisa digunakan untuk apa lagi sih si serbaguna ini? Oke, bisa juga digunakan sebagai ruang kerajinan untuk anak-anak nih teman-teman. Ruang kerajinan. Ruang kerajinan. Ya. Jadi teman-teman yang punya Momi-momi. momi-momi di rumah yang punya toddler atau misalnya anak-anak kalian lagi suka nih mengeksplorasi diri dengan berbagai macam bikin kerajinan sesuatu lah ya. Kalian bisa pajang hasil kerajinan anak-anak
di atas meja konsol ini ya teman-teman ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman bisa padu padankan ya antara kerajinan anak-anak dengan dekorasi-dekorasi lainnya. Yang misalnya ada gambar atau misalnya teman-teman anak-anak bikin lilin-lilin kayak gini, ini juga bisa banget ditaruh di si console table Dan ya. ini tuh memberikan efek psikologis juga buat anak karena Betul. anak tuh akan jadi merasa dihargai sih. Dihargai banget Karena ya. karya-karyanya dia yang mungkin kita ngerasa kayak kayak gini. Tapi kalau kita sebagai orang tua memajang karya itu di tempat yang proper, yang oke, di console table seperti itu, anak tuh kayak ngerasa kayak, oh karyaku ternyata bagus, karyaku ternyata dihargai gitu. Itu memberikan efek positif untuk anak. Bener kayak banget, gitu kayak kan. semacam hall of fame-nya anak-anak. Oh iya, bener. Jadi kayak, ya udah ini hasil karyaku nih di sini semua. Oh, lucu banget. Lucu banget. Gitu. Nah, selain itu, console table juga bisa menjadi sudut baca yang nyaman buat Sudut teman-teman. baca yang nyaman, Jadi bener kalau banget ya. teman-teman yang suka baca-baca buku, itu oke juga pakai console table karena dia memang secara ukuran nggak terlalu gede. Bener. Jadi kalau misalnya nih teman-teman bosen duduk baca bukunya di sofa Situ-situ atau aja di ya. meja belajar, teman-teman juga bisa gunakan console table untuk jadi sudut baca yang nyaman seperti Betul. itu. Oke. Jadi teman-teman ya untuk sudut baca yang nyaman ini mungkin kalian bisa tambahkan misalnya mau dijadikan rak buku untuk sebagian space-nya. Iya. Ya itu juga bisa banget ya teman-teman ya. Mungkin next kita bakal contohin juga ya mungkin penataan rak buku seperti apa di meja konsol. Betul. Kita akan bikin apa namanya sesi lanjutnya ya di next kesempatan. Oke. Oke, selain itu ya teman-teman, jadi untuk si console table ini kita juga bisa ya apa namanya ngasih tips atau pandangan ke teman-teman bagaimana cara men-styling console table tapi dari berbagai negara. Kayak gimana nih ya? Ini mungkin teman-teman kayak udah tertarik. Kayaknya aku perlu deh console table di rumah gitu. iya, Terus mulai mencari-cari desain gitu ya. Nah, kita kasih inspirasi dari Inspirasi berbagai dari negara. Berbagai negara ya, inspirasi styling si console table dari Betul. berbagai negara. Oke, yang pertama ada gaya Skandinavian nih teman-teman ya. Oh, Jadi Scandinavian. Scandinavian style ya atau gaya Skandinavia itu biasanya kan ramping ya, sederhana, terus menggunakan bahan kayu kayak gini. Iya, pokoknya memberikan kesan alami gitu Kesan ya kalau alaminya Scandinavian. dapat sama terang sih ya kalau Skandinavia tuh biasanya tuh warna-warna cerah Betul. yang digunakan. Nah itu teman-teman kalau misalnya tertarik dengan style-style Skandinavia, teman-teman boleh tambahkan dekorasi seperti vas yang keramik ya teman-teman. Oh, Atau iya sih, tanaman-tanaman benar, hijau. tanaman-tanaman hijau. Dan tanaman ini juga nggak harus tanaman asli ya kayak Nggak harus tanaman artificial, artificial juga oke banget karena tanaman artificial sekarang tuh juga mirip banget sama asli. Iya. Kadang kita terkecoh ini Iya. asli atau palsu. Sampai disiram juga ya kadang kita siramin ya. Kita siram kirain asli, itu palsu. Saking miripnya. Saking mirip banget teman-teman. Jadi udah banyak banget dari ini juga kursi-kursi ya. Udah kita siramin kok nggak berbuah. Iya, kok nggak berbunga. Kita ya harus disiram Kak biar melek ya. Oke, terus gaya apa lagi nih Kak? Terus selain Scandinavian, ini juga lagi viral-viralnya ya. Jadi itu dia style-style ala-ala Jepangan. Jadi Oke. Jepang-Jepang minimalis gitu. Jepang-Jepang Iya, minimalis kan ya. kalau model-model furniture Jepang itu kan dia biasanya simple. Kalau ranjang tuh dia ranjang yang pendek-pendek gitu loh Iya, kan. Jadi benar-benar memang kayak lesehan nggak gitu. terlalu over untuk desainnya. Nah itu Oke. juga sekarang lagi banyak digemari sih karena Banyak kesederhanaannya itu. Kesederhanaan, oke. Gitu. Jadi kalau untuk gaya Jepang itu dia biasanya menggunakan garis-garis yang apa ya, yang bersih, yang lurus seperti itu, nggak terlalu banyak lika-liku kehidupan, kelak-kelok ya, kehidupan, bukan, kelak-kelok nggak banyak kehidupan. kelak-kelok, nggak banyak tekstur, jadi beneran yang clear seperti itu, clear, Oke. clean gitu. Jadi menciptakan suasana zen. Iya betul. Suasana zen tercipta ya teman-teman. Oke, next lagi ya. Kalau kalian suka yang anggun-anggun, boleh banget ya. Nih tips lanjutnya kalian boleh ciplak anggunan Prancis klasik ya. Ya wow. Jadi kayaknya berkebalikan sama yang dua tadi Minimalis ya. dengan yang desain-desain sederhana. Kalau yang udah model kayak gini tuh pasti udah banyak ukiran ya teman-teman ya. Jadi kesan-kesan elegansnya tuh dapat dan memiliki Elegan, finishing luxe, mewah gitu ya kalau luxury, yang itu. terus kayak
ada finishing glossy-nya gitu. Terus teman-teman boleh tambahkan cermin besar ya. Karena itu menambah kemewahan ya di apa namanya si console table ini. Betul. Oke. Nah, next lagi nih yang tren berikutnya, desain berikutnya itu adalah desain bohemian nih. Oke, desain Nih kalau misalnya bohemian. teman-teman ngerasa kayak aku nggak suka warna netral Kita tuh tuh- terlalu flat gitu kita ya. tuh orang-orang Berarti bohe teman-teman ya. adalah tim bohemian. Nah, kayak orang-orang bohemian kan orang-orang kayak berani pengennya Bener. tuh menunjukkan Iya. apa ya jati diri berani iya, gitu. berani sekali. Karena bohemian itu memang desain yang dia berani banget, berani dalam hal desain dan padu-padan warnanya Iya, tentunya. Kak, berani biasanya. nabrak-nabrak sebenarnya. Iya, dua. Jadi biasanya warnanya tuh ada beberapa warna berani yang dipadu-padankan seperti itu. Nah, itu termasuk di tema industrial bohemian, bohemian seperti itu. Biasanya kalau yang bohemian seperti ini tuh selain warnanya dan desainnya itu dekorasinya juga sih. Jadi kadang diberikan sesuatu yang lebih lebih berumbai-rumbai Oke, gitu iya, ya. benar Jadi banget ya. dekorasinya pun nggak yang Simple ya? lebih gitu. Lebih wah ya, jadi berani kayak menonjolkan kepribadian sih Kepribadian sebenarnya. gitu. Benar Ini banget. tergantung pribadi masing-masing sih. Iya. Gitu. Ada orang-orang yang suka yang simple aja, Simple aja. tapi ada orang yang rasa kayak simple tuh boring, bosen. Jadi suka yang warna-warna yang bohemian itu Benar. tadi yang berani. Warna menantang. Kayak gitu. Oke. Next lagi. Next lagi yang terakhir ini adalah modern industrial teman-teman. Ini buat kalian Gen Z Gen ya. Z. Biasanya lebih suka style-style industrial yang unfinished gitu ya. gitu, Semakin ya. unfinished semakin Semakin bagus. main unfinished lama-lama ya rumah setengah Lama-lama rumah setengah jadi. udah jadi industrial itu ya. Udah tema industrial. Enggak juga ya, enggak gitu kak konsepnya. Enggak gitu kak konsepnya. Jadi kalau misalnya console table yang tema-tema industrial, mungkin teman-teman boleh kombinasi dengan kayu tua dan besi-besi nih teman-teman ya. Iya sih, biasanya industrial tuh identik sama Besi ya, besi-besi gitu. Mungkin teman-teman juga bisa menambahkan elemen-elemen dekorasi seperti jam dinding yang besar, terus lampu gantung tapi yang dari metal atau dari besi ya. Itu juga iya, memperkuat benar. untuk style-style si industrialnya ini sih. Terus biasanya industrial tuh kayak ada jaring-jaringnya Iya. itu, tau gak sih kak, jaring-jaring besi kayak Jaring-jaring gitu. besi kayak gitu. Terus memang kesannya tuh kalau industrial tuh harus ada besi-besinya gitu. Iya. Sentuhan metalnya tuh Sentuhan harus metal, dapet. metal. Metal. Bukan itu Metal ya. besi. Metal besi yang sesungguh. Oke, itu adalah top 5 ya kak, top Benar. 5 desain yang sekarang ini lagi banyak digemari sama kalangan muda, Bener sama banget. banyak orang seperti itu. Nah ini bisa jadi referensi nih buat teman-teman. Dan untuk desainnya ini teman-teman juga pastinya harus dipaskan ya Iya. sama ruangan sama rumahnya teman-teman. Iya. Temanya apa Temanya seperti apa, itu. seperti itu. Kalau temanya minimalis, pakai console table yang minimalis juga. Kalau tema rumahnya klasik, penuh ukir-ukir gitu, bisa pakai yang tadi yang Kak Sekar bilang tema-tema klasik, Tema-tema Prancis yang seperti dari Eropa itu. ya. Oke. Oke, mungkin segitu dulu ya tips and trick dari Betul. kita dan juga sedikit sharing dari kita ya terkait console table. Mungkin next kita Karena juga kita jadi sadar ya Kak, ternyata console table itu ternyata nggak cuman sekedar meja-mejaan aja. Sebenarnya itu poin pentingnya adalah penting juga kok kita taruh console table di rumah. Seperti itu. Betul. Karena bisa jadi kayak statement piece juga di rumah kita gitu. Benar banget. Oke. Aku pamit undur diri dulu ya. Kita nanti akan jumpa lagi di next episode membahas terkait furniture lain mungkin yang teman-teman pasti nggak kepikiran ini bakalan penting gitu. Oke, kita pamit undur diri dulu. Aku Kebi. Aku Sekar. Sampai ketemu di Ilena Talks berikutnya. Dadah.